Ada nggak ya anak-anak yang sungguh-sungguh? Anak-anak yang mau jadi pasukan Tuhan yang kuat? Kira-kira di mana aku bisa ketemu dengan anak-anak seperti itu ya? Di mana ya? Aha, pasti ada di kebaktian Joel Kids. Adik-adik semuanya, hari ini Kapten Joel akan bagikan selengkap senjata Allah. Kira-kira siapa yang akan dapat selengkap senjata Allah dari Kapten Joel? Mari kita saksikan bersama-sama. Kebaktian anak Joel Kids Higher Than Ever. Kapten Joel berangkat dulu. Mengikuti ibadah online di Joel Kids Higher Than Ever. Yeay! Sudah siap? Sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Kalau siap, berarti HP-nya ditaruh di depan kalian. Jadi kalian bisa sambil berdiri. Nanti kalau penyembahan, kalian bisa angkat tangan. Kalau pujian, nanti kalian bisa goyang-goyang gerakan badan, ikutin kakak-kakak yang ada di sini. Oke? Siap? Oke, adik-adik. Masih ingat gak tema minggu lalu apa? Iya, bener, pasukan Tuhan. Minggu ini temanya juga tentang pasukan Tuhan. Hari ini adik-adik, Tuhan mau panggil nama kalian. Tuhan mau panggil setiap kalian jadi pasukannya Tuhan. Mau? Mau? Kalau mau, kita mau pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya dengan sungguh-sungguh. Kakak mau kalian gak cuma nonton, gak cuma diem, tapi kalian angkat tangan kalian, kalian tutup mata, kalian jangan fokus ke yang lain, tapi kalian fokus ke Tuhan. Kalian keluarkan suara kalian buat Tuhan. Oke? Kita mau katakan sama-sama. Dengar Dia panggil nama saya. Dia
Yesus. Terima kasih Terima kasih atas kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan yang datang ke setiap rumah kami dan menyentuh hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mencintai Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap memuji Tuhan katakan amin. Adik-adik masih semangat? Kak Shelby masih semangat? Kak Devina semangat? Wah, kalau gitu kakak mau tanya nih, siapa di sini yang anak Tuhan zaman now? Angkat tangan dikit ini. Bentar kakak hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4. Wah, ada 10.000 anak-anak Tuhan zaman now, Kak. Keren. Kalau gitu kita mau pujikan lagu anak Tuhan zaman sekarang. Tapi tunggu dulu Kak. Karena lagunya anak Tuhan zaman sekarang, berarti gerakannya harus zaman sekarang juga Kak. Tapi kan adik-adik belum tahu nih. Jadi kakak-kakak di sini bakal ngajarin kalian. Habis itu kita gerak bersama, oke? Siap? Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan.
kakak mau tes suara dulu nih. Coba ya. Joel Kids. Yes, I am. Oke, tapi karena minggu ini spesial temanya tentang pasukan Tuhan, jadi kakak sudah nyiapin yel-yel spesial buat kalian. Mau tahu? Mau tahu? Kita ajarin ya kak ya. Oke, kalau kakak bilang siapa kita, kalian jawab yang kuat, pasukan Tuhan. Terus kalau kakak bilang pasukan Tuhan, yes, I'm ready. Bisa? Bisa? Oke, kita coba ya kak ya. Kita coba ya. Siapa kita? Pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan. Yes, I'm ready. Oke, karena kita pasukan Tuhan yang luar biasa adik-adik, berarti kita punya Allah yang luar biasa juga. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita mau pujikan Allahku dahsyat. Kita tepuk tangan di atas ya. Masih semangat kan? Senang gerak ya? Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari mana? Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siap. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, juru surga bumi sujud menyembah. 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 Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Lagi dari pulau-pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siap. Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sekali lagi ya. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Adik-adik, udah capek? Udah keringetan? Coba kalian pegang jidat kalian, keringetan nggak? Wah,
Kakak mau kasih tepuk tangan buat anak-anak yang semangat untuk memuji Tuhan hari ini. Keren banget adik-adik. Tuhan itu suka banget sama semangat kalian dalam memuji sama menyembah Tuhan. Habis ini kita bikin Tuhan senang lagi yuk. Mungkin seminggu ini kalian sibuk banget. Setiap hari aku sekolah online kak. Setiap hari tugasku banyak banget. Atau mungkin setiap hari aku sibuk kak. Sibuk main game. Waduh, sampai lupa untuk memuji sama menyembah Tuhan. Hari ini kakak gak mau yang nyembah cuma Kak Adel, Kak Devina sama Kak Shirley. Tapi Kak Adel mau ngajak kalian semua yang sedang nonton streaming ini untuk menyembah Tuhan bareng-bareng. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau nyanyikan seperti wanita mengurapimu. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kalian boleh angkat tangan, kalian tutup mata. Sekali lagi keluarkan suara kalian yang terbaik buat Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai kami dapatkan, ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, kami mau tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik bisa buka mata sebentar. Mungkin adik-adik bertanya, Kak, pasukan Tuhan itu maksudnya kayak gimana sih Kak? Apa aku kan gak punya pistol Kak, aku gak punya pedang Kak. Terus gimana Kak? Adik-adik, pasukan
pasukan Tuhan itu gak butuh itu adik-adik. Ketika di masa-masa sulit seperti ini, kalian tetap setia menyembah dan memuji Tuhan. Kalian tetap setia membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Kalian tetap setia berdoa, berdiri buat bangsa Indonesia dan kota kalian. Itu adalah senjata terbesar yang kalian punya untuk menghadapi semua musuh, menghadapi semua sakit penyakit, menghadapi semua virus yang ada. Sampai nanti ketika kalian setia dan siap untuk menjadi pasukan Tuhan, nanti kalian akan menjadi anak-anak yang membawa lawatan di jalan-jalan, anak-anak yang menyembuhkan orang-orang sakit, anak-anak yang bahkan membangkitkan orang mati. Kalian mau? Mau? Kalau kalian benar-benar mau dan mau setia untuk menjadi pasukan Tuhan, kalian angkat tangan kalian. Kalian nyanyikan lagu ini gak cuma keluar dari mulut kalian, tapi dari hati kalian. Kalian berkata, ya Tuhan, aku mau setia mengikut Tuhan. Aku mau setia disiapkan jadi pasukan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan sama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, kami mau setia, setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, kami tetap. Ku tetap setia untuk melayanimu, kami tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu Tuhan, ini anak-anak-Mu yang akan Kau siapkan jadi pasukan-Mu yang luar biasa Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Tuhan yang bicara dalam setiap hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat-sangat mencintai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Halo adik-adik, apa kabar? Pahlawan Tuhan yang gagah berani. Siapa yang masih ingat dengan Jack dan Boba? Pasti semua masih ingat ya. Hari ini kita akan bertemu dengan Jack dan Boba lagi loh. Tentunya di kisah yang berbeda. Apa ya cerita mereka hari ini? Ayo, siapa yang sudah siap bertemu dengan Jack dan Boba? Ayo, cus, kita ke TKP. Permisi, permisi, Boba, Boba. Kamu Jack, ayo sini masuk. Oke, makasih Bob. Bob, kamu lagi apa sih? Ini loh, aku lagi ngerjain tugas, tapi udah selesai kok. Santuy Jack. Bob, kemarin minggu kamu ikut sekolah minggu gak sih? Ikut dong. Yang ada Kapten Joelnya kan? Iya, bener banget. Itu kemarin Kapten Joelnya ngapain sih? Ayo, ketawa nih. Kamu ndak dengerin baik-baik ya. Iya Bob, habisnya temanku tuh ngajak main. Makanya aku jadi kurang konsentrasi. Ya betul. Jack, lain kali
kali kamu nggak boleh gitu. Ada saatnya ibadah, ada saatnya buat main game. Berarti kemarin aku salah ya, Bob? Iya, Jack. Kalau temanmu ajak main game pas lagi ibadah, kamu harus bisa nolak. Main gamenya nanti kalau ibadah sudah selesai. Oke, Boba. Makasih ya kamu mau ingetin aku. Aku nyesel deh. Jadinya aku nggak tahu kemarin Kapten Joel ngomongnya apa. Dan aku juga nggak tahu firman Tuhan kemarin apa. Oke deh, besok aku nggak gitu lagi. Ya udah, sekarang kita lihat ibadah minggu lalu yuk. Dengerin lagi firman minggu lalu. Tapi janji lo ya, jangan sama mainan. Oke. Yuk, kita lihat sekarang ya. Adik-adik, jangan seperti Jack ya, yang bermain game saat ibadah anak. Jadi nggak tahu deh firman Tuhannya apa. Tuh, sekarang Jack dan Boba lagi asik lihat YouTube ibadah minggu lalu loh. Kira-kira Jack mengerti nggak ya dengan firman Tuhan yang minggu lalu? Nah, udah selesai kan? Sekarang kamu ngerti nggak, Jack? Firman Tuhannya tentang apa? Iya nih, aku ngerti. Ternyata Tuhan angkat kita jadi pahlawan-pahlawannya ya. Dan walaupun kita masih kecil, ternyata kita bisa loh dipakai sama Tuhan. Iya bener, Jack. Aku ya kepengen loh punya senjata yang lengkap kayak Kapten Joel. Kamu mau nggak? Ya jelas mau dong, Bob. Kalau aku punya senjata yang lengkap, aku kan akan kelihatan keren. Hebat gitu loh. Jack, kamu nggak boleh sombong. Senjata itu bukan buat hebat-hebatan, tapi untuk melakukan semua perintah Tuhan. Boba, kamu di mana, Nak? Ini mah lagi di ruang tamu sama Jack. Oh, ada Jack juga toh. Lagi apa kalian? Barusan kita nonton YouTube yang minggu lalu. Soalnya Jack nggak nemenin serius, jadi nggak tahu firmannya apa. Oh, lain kali jangan gitu ya, Jack. Kamu harus serius saat ibadah. Iya Tante, aku nggak akan ulangi lagi kesalahanku. Janji deh. Oh iya, Ma. Kenapa cari aku? Ayo makan kue dulu. Mama barusan buat kue loh. Tapi karena gak tahu kalau ada Jack, kuenya dibagi ya. Oke, Ma. Siap. Waduh, enak sekali ya kue buatan Mama Boba. Dan mereka harus berbagi karena kuenya tidak banyak. Yuk, kita intip mereka makan. Jack, kan yang dibagi dua. Kok kamu ambil yang lebih besar? Jangan gitu dong, Jack. Kamu nggak boleh curang. Sorry Bob, maafin aku Bob. Aku tuh jarang banget makan kue enak kayak gini. Jadinya pengen ambil banyak deh. Oh gitu ya. Lain kali nggak boleh gitu ya. Ayo makan. Enaknya. Iya Bob, enak banget deh. Terima kasih ya. Kamu mau berikan aku potongan yang paling besar. Thank you ya. Wah, ternyata kue buatan Mama Boba enak loh. Dan Jack sampai mau ambil bagian yang paling besar. Nah, karena hari sudah sore, Jack pamit untuk pulang ke rumahnya. Ya udah ya Bob, aku pulang dulu. Tante, Jack pulang dulu ya. Terima kasih ya buat kuenya. Enak sekali. Iya, Jack, sama-sama. Besok main lagi ya, Jack. Setelah
Jack pulang, tiba-tiba ada tamu yang mendatangi Boba, yaitu Kapten Joel. Hai Boba, apa kabar? Baik. Kamu kan Kapten Joel. Iya, benar sekali. Tadi Kapten Joel dengar kamu sudah melakukan hal yang sangat baik. Kamu memberitahu Jack sebuah kebenaran, bahwa saat kita dengar firman Tuhan, kita tidak boleh main games atau bercanda. Itu baik sekali, Boba. Dan lagi, tadi aku dengar kamu juga mengajari Jack supaya bukan hanya adil, tapi mau berkorban. Apa yang kamu lakukan baik sekali, Boba. Iya, Kapten. Karena aku belajar di sekolah minggu, Kapten. Wah, kamu pasti ikut mendengarkan Negeri Sejuta Kebaikan. Betul kan? Nah, sekarang Kapten akan berikan 2 senjata buat kamu, Boba. Senjata? Senjata apa, Kapten? Aku akan beri kamu ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Harus selalu kamu pakai ya, supaya kamu senantiasa menyampaikan kebenaran dan keadilan bagi semua orang. Dan ingat, jangan lupa terus menjadi berkat bagi banyak orang. Makasih, Kapten Joel. Aku akan selalu menyampaikan kebenaran buat teman-temanku. Boba, tetap semangat ya. Terus kenakan perlengkapan senjata Allah dan lakukan dalam ketepatan. Sampai jumpa lagi. Ya! Adik-adik, hari ini Boba mendapat 2 senjata dari Kapten Joel. Siapa adik-adik yang juga mau mendapatkan perlengkapan senjata dari Tuhan? Ayo duduk yang manis dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Tuhan memberkati. Hai, shalom anak-anak Joel Kids. Kita bertemu lagi minggu ini. Kita hari ini sudah memuji Tuhan, sudah bersukaria, sudah melompat bersama-sama dengan kakak-kakak tadi. Sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Simon ingin ajak kita ingat minggu yang kemarin. Minggu kemarin kita kedatangan seorang kesatria Tuhan. Kesatria yang gagah perkasa yang mengajar tentang pahlawan-pahlawan Tuhan. Siapa yang masih ingat? Kalian pasti ingat kan? Nah, hari ini kita akan teruskan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kesatria minggu kemarin. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang mereka bawa sewaktu mereka berperang. Siapa yang siap? Kalau kita sudah siap, kita berdoa dulu. Tutup mata kalian, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini menghadap Engkau ya Tuhan. Ajari kami tentang firman-Mu, buat kami mengerti apa yang jadi isi hati-Mu. Buat kami mengerti ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Kak Simon akan menyampaikan firman Tuhan mengenai senjata-senjata yang akan dibawa oleh pahlawan-pahlawan Tuhan ini. Senjata-senjata ini dipersiapkan Tuhan untuk kita untuk berperang menghadapi musuh kita. Kira-kira apa sih senjatanya? Kita baca dulu ya di kitab Efesus 6 ayat yang ke-11. Tuhan bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ternyata kita waktu baju berperang, kesatria yang kemarin wajib berperang, kita diperlengkapi senjata Allah. Masih ingat tadi Boba, dia diperlengkapi senjata Allah. Boba yang mau berperang diberi oleh kesatria itu senjata-senjata Allah. Di kitab Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah, pakailah seluruh senjata Allah. Kita harus pakai senjata Allah ini untuk bisa maju berperang. Di ayat 13, karena itu seambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat menghadapi perlawanan pada hari yang jahat itu. Jadi adik-adik, hari ini hari-hari terakhir, hari yang jahat di mana musuh kita, si iblis itu sangat giat berperang dengan kita.
Mereka tidak mau dunia itu menjadi lebih baik. Mereka mau dunia ini menjadi lebih jahat. Tapi kita sebagai pahlawan Tuhan, anak-anak sebagai anak-anak Joel Kids harus berdiri. Tapi nggak cukup kita cuma berdiri. Maka Tuhan berikan senjata-senjata Allah. Bukan senjata kita, tapi senjatanya Allah diberikan kepada kita. Kalau kita pakai senjata kita sendiri, nggak mungkin kita bisa menang. Tapi Tuhan punya senjata-senjata yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Hari ini kita akan belajar banyak senjata Allah yang diberikan kepada kita. Tapi hari ini kita akan belajar 2 saja senjata Allah. Kira-kira apa ya itu ya? Siapa yang sudah siap belajar? Kita akan siap belajar. Kitab Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap. Kita buka ya, kita buka di kitab Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kata pertama dikatakan, berdirilah tegap. Hup. Tegap semua, tegap. Nggak mungkin kalau kita berperang itu kan, aku mau berperang, tapi aku tidak mau berdiri tegap, aku mau gelesotan. Nggak mungkin. Makanya kitab Efesus bilang, jadi pertama-tama sebelum kita diberikan senjata Allah, jadi berdirilah tegap. Badan kita harus tegap, posisi kita harus siap, hidup kita harus siap. Berdirilah tegap. Nah, hari ini siapa yang belum siap dengan hidup kalian? Kalian harus siap dari sekarang, ya. Yang senjata yang pertama. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya senjata pertama? Aduh, sebentar, ya, sebentar. Ini kok celana saya kok agak kebesaran ya? Kak, kasih sabuknya ke Satria, saya mau pakai. Lempar ke sini, Kak. Hap. Hari ini Kak Simon bawa sabuknya, ikat pinggang kesatria yang kemarin dipakai. Hari ini supaya celana tidak melorot, adik-adik, supaya celana tidak sampai ke lutut, supaya kalian tidak malu, kita pakai sabuk dulu ya, supaya celana ini bisa berdiri, bisa dengan baik. Kita pakai sabuknya, semoga cukup ya, atau semoga perut saya langsing tambah langsing. Pakai. Akhirnya kita bisa pakai dengan baik. Kalau begini caranya, kita bisa lanjutkan firman lagi ya. Nah, adik-adik, sabuknya sudah saya pakai. Tapi tidak kelihatan, karena sabuk ini sabuk senjata dari Tuhan. Masuk langsung ke hidup saya. Kok nggak kelihatan, Kak? Karena perut saya langsing daripada kesatria yang kemarin. Jadi hari ini sabuknya saya pakai. Nah, kita belajar yang pertama. Siapa yang siap? Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Yang tadi saya pakai, yang tadi Kak Sum pakai, ikat pinggang kebenaran. Senjata Tuhan, senjata Allah yang pertama yang diberikan kepada kita adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran, Kak, itu kan kayak sabuk. Artinya apa sih, Kak, ikat pinggang kebenaran? Di Alkitab di Lukas 12 ayat 35, kalian buka Alkitab. Yuk, Lukas 12 ayat 35. Dikatakan ini, hendaklah pinggangmu ini tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kalau kalian baca belakangnya seterusnya dan seterusnya, dikatakan hari-hari itu manusia harus siap sedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi pinggang ini harus tetap ada ikat pinggangnya, supaya kita bisa siap langsung bergerak. Jadi ikat pinggang menandakan bahwa orang tersebut sudah siap dan siap sedia. Kan nggak mungkin kan kita pakai sabuk, kita nggak mungkin kita pakai ikat pinggang waktu tidur. Kalau aku melorot, celana aku melorot, ditarik pakai. Nggak mungkin kan? Kita pakai ikat pinggang ketika kita mau beraktivitas, mau keluar rumah, mau melakukan sesuatu kegiatan apapun, dan kita sudah siap. Jadi ikat pinggang salah satunya adalah menandakan bahwa orang itu sudah siap sedia. Yang kedua, selain ikat pinggang itu menandakan bahwa orang itu adalah siap sedia,
Tuhan juga berbicara di kitab Keluaran 12 ayat 11. Siapa yang masih ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tulah ke-10 ketika anak manusia, anak sulung manusia atau anak sulung ternak bangsa Mesir dibunuh oleh Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel, malam itu kamu ambil anak domba, kamu sembelih, darahnya kamu taruh di atas ambang pintu, dan dagingnya kamu olah, kamu makan. Tapi bukan itu, bukan cuma itu aja. Bangsa Israel harus makan dengan siap sedia. Kita baca ya, Keluaran 12 ayat yang 11. Beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Jadi malam hari itu Tuhan bilang, kamu harus ambil anak domba itu, darahnya kamu taruh di pintu rumah kamu supaya malaikat maut melewatinya, dan kamu olah daging domba itu sebagai makananmu. Tapi bukan habis itu kalian tidur. Kamu makan, kita ngelewati Paskah hari itu pertama, tapi pinggangmu harus punya ikat pinggang, sepatu ada di kakimu, dan tongkat ada di tangan. Ikat pinggang menandakan bahwa orang itu sudah siap sedia melakukan sesuatu, melakukan aktivitas sesuatu. Itu ikat pinggang, fungsi ikat pinggang. Yang berikutnya, ikat pinggang melambangkan juga kebenaran dan kesetiaan. Yesaya 11 ayat ke-5. Ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Ikat pinggang senjata Tuhan ini digambarkan sebagai kebenaran dan kesetiaan. Ikat pinggangnya diberikan Tuhan sebagai senjata Allah, itu seperti kebenaran dan kesetiaan waktu kita pakai. Nah, kira-kira apalagi sih fungsinya ikat pinggang yang berikutnya? Ikat pinggang yang waktu zaman dulu, waktu kita berperang, ditaruh di pinggang sini, berfungsi untuk pertama, yang tadi, supaya celana kita tidak melorot ya adik-adik ya, supaya celana kita tidak sampai ke lutut dan kalian malu. Tapi yang kedua adalah, di tempat pinggang kita ini harus berikat pinggang, ditaruh sebuah pedang yang tajam. Ketika kita berperang, kita ambil pedang dari pinggang kita, perang, pang. Seperti minggu kemarin kan, kita perang, dan ditaruh lagi. Coba bayangkan, kalau hari itu kita tidak pakai ikat pinggang kebenaran, pedang mau dibawa kemana? Di tangan kak? Ya bolehlah, cuman harus ada tempatnya. Sekalipun kita ini punya pedang roh, tapi kalau pedang roh ini kita tidak punya sabuk atau ikat pinggang kebenaran untuk melakukannya, kita mau menggantungkan kemana? Maka hari itu kita harus mempunyai kebenaran dalam hidup kita. Ikat pinggang kebenaran ini harus ada di dalam hidup kita. Hidup kita harus benar, hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita ketika perang dengan pedang roh ini tidak sia-sia. Karena hidup kita benar. Kita punya tempat untuk menggantungkan pedang roh ini. Nah, sekarang kita belajar senjata yang nomor 2. Apakah senjata nomor 2? Apakah itu sebuah pistol? Atau sebuah granat? Atau apa? Hari ini Kak Simon akan ambil senjata Allah yang kedua. Tunggu sebentar. Kak Simon mau balik ya. 1 hour later. Tara! Hari ini kita belajar senjata yang kedua. Loh, kok bawa 2 Kak Simon? Bukan. Hari ini kita belajar 1 dulu. Kita belajar namanya baju sirah atau baju pelindung badan. Bedanya apa sekarang baju sirah dengan sebuah perisai? Nah, Kak Simon kasih tahu ya. Sebuah perisai ini akan melindungi kita dari serangan-serangan yang kita sudah tahu arah datangnya. Misalnya nih, dia mau ngelawan saya, cing! Dia mau ngelawan lagi, cing! Kita pakai perisai supaya kita melindungi diri dari serangan-serangan yang sudah tahu. Oh, ini ada orang jahat nih, mau serang saya harus pakai perisai saya. Cing! Kita tahu perisai ini melindungi juga badan kita, tapi kita tahu serangan yang datang. Beda dengan baju sirah adik-adik. Baju sirah ini kita pakai di badan kita,
Karena kita tidak selalu tahu serangan-serangan iblis itu datangnya dari mana aja. Kalau kita bisa tahu ada serangan di sebelah sini, kita pakai perisai kita tangkis. Tapi kalau kita sedang tangkis di sini, serangan si iblis mau nyerang kita lengah, kita punya namanya baju sirah. Baju sirah itu kalau zaman sekarang seperti rompi anti peluru. Jadi baju ini melindungi kita dari serangan-serangan yang tidak kita ketahui datangnya. Kita sedang fokus di sana, musuh serang kita, mau tusuk badan kita punya baju sirah. Nggak tembus, gitu kan ceritanya. Lah, baju sirah senjata Allah yang kedua ini sebuah baju sirah keadilan. Nah, apa itu keadilan? Alkitab bilang, kenakanlah senjata-senjata Allah. Ingat ya adik-adik ya, senjata Allah, bukan senjata kita sendiri. Tapi Tuhan punya senjata, kita harus pakai senjata Allah itu. Yang kedua, baju sirah keadilan. Di kitab Ulangan 16 ayat 19 dikatakan, janganlah kamu memutar balikkan keadilan, jangan kamu memandang bulu, dan jangan menerima suap. Jadi kalau sebuah kondisi itu tidak adil, ya kita harus ngomong, ini nggak adil loh, kamu salah loh, kamu harus melakukan seperti ini karena ini tidak adil. Jangan memutar balikan keadilan. Ketika kita berlaku adil, satu orang dengan yang lain, kita seperti memakai baju perlindungan, baju sirah keadilan yang melindungi kita dari musuh-musuh yang kita tidak tahu arahnya datangnya dari mana. Ketika kita melakukan sebuah keadilan, itu seperti badan kita ini dilindungi oleh sebuah badan, sebuah baju yang anti musuh. Sebuah baju sirah yang adalah baju sirah keadilan. Jangan memutar balikan keadaan, yang pertama. Yang kedua, jangan memandang bulu. Bulu apa Kak Simon? Bulu ayam, bulu merak, bulu yang lain. Siapa yang tahu bulu? Siapa tahu istilah jangan memandang bulu? Ya, betul seperti itu. Jadi kita tidak boleh memihak ke satu orang atau ke beberapa orang hanya karena kita suka dengan mereka. Hanya karena kita teman baik mereka sehingga mereka lakukan kesalahan. Tapi kita, tidak apa-apa. Tapi ada orang yang melakukan bodohan, siapa kamu? Kamu kan salah. Jangan memandang bulu. Sekalipun kita tidak kenal atau sekalipun kita tidak baik dengan mereka, kita harus tetap melakukan keadilan. Yang ketiga, yang pertama tadi jangan memutar balikan keadilan. Yang kedua, jangan memandang bulu. Yang ketiga, jangan menerima suap. Kak Simon, permisi Kak Simon, saya kan masih bayi Kak Simon. Saya harus terima suap dari mama saya. Bukan itu artinya. Jangan menerima suap itu seperti ini. Misalnya, kalian punya teman nih. Teman kalian hari itu lagi bolos sekolah. Dan kalian tahu. Tapi teman kalian bilang ke kalian, jangan kasih tahu mamaku ya. Nanti kalau kamu tidak kasih tahu mamaku, aku kasih kamu uang, atau kasih kamu permen, atau kasih kamu makanan. Dan kalian bilang, kamu mau bolos ya? Iya, enggak apa-apa. Aku nggak akan bilang ke mama kamu. Tapi kasih permennya, kasih uangnya. Lah, itu namanya suap. Atau kalian menerima sogokan. Jangan memutar balikan keadilan, jangan memandang bulu, dan jangan menerima suap. Kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, Alkitab bilang, kita seperti mengenakan baju sirah. Baju anti musuh, yaitu baju sirah keadilan. Ketika musuh menyerang kita dari manapun, kita terlindungi oleh baju sirah ini. Dan badan kita terlindungi oleh baju sirah ini. Kita hari ini belajar adik-adik. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Dan yang kedua, baju sirah keadilan. Apalagi ya kira-kira senjata yang lain? Senjata-senjata Allah ini sangat luar biasa. Siapa yang ingin lebih tahu lagi?
ada satu senjata atau dua senjata yang luar biasa. Dia bisa kalahkan musuh dengan luar biasa. Siapa yang tahu? Minggu depan ya adik-adik ya. Minggu depan kita akan teruskan firman ini. Tapi hari ini kita cuma belajar ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Tapi minggu depan kita akan selesaikan semua senjata-senjata Allah ini. Supaya kita bisa berdiri tegap, kita kuat di hari-hari terakhir ini, di hari yang jahat ini, kita bisa mengalahkan musuh kita dengan baik. Dan kita tidak terluka. Sekarang Kak Simon akan ajak kalian berdoa. Kita akan selesai ibadah online ini. Tapi jangan lupa, nanti di akhir tetap ada kuis untuk kalian. Dan kalian bisa menangkan hadiah yang menarik. Siapa yang minggu kemarin sudah pernah dapat hadiah menarik? Kamu kan? Aku tahu. Foto kamu sudah masuk di Instagram kita kan? Instagram kita Joel Kid Ministry. Kalian harus follow, kalian harus like foto-foto di situ karena sewaktu-waktu foto kalian bisa ada di situ. Sekarang kita berdoa dulu. Tutup mata kalian, kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang melindungi kami, dan Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami semua senjata-senjata Allah. Hari ini kami belajar, kami kenakan kebenaran di pinggang kami, dan kami kenakan keadilan di badan kami. Kami kenakan ikat pinggang kebenaran, dan kami pakai baju sirah keadilan, supaya kami bisa berdiri tegap menghadapi musuh kami. Tuhan Roh Kudus ajari kami dan buat kami bisa melakukan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua katakan, amin. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa hari Minggu tetap jam 10 pagi di YouTube yang sama. Kita akan bertemu lagi untuk menyelesaikan senjata-senjata Allah ini. See you, bye-bye, shalom. Oke adik-adik, siapa yang adik-adik hari ini diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Angkat tangan, siapa yang diberkati? Kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Siapa yang mau terus memakai perlengkapan senjata Allah buat dalam hidup setiap kita? Hari ini sekali lagi kalian tidak akan pernah bosan-bosan mengajak kalian untuk berdoa buat bangsa Indonesia. Siapa yang cinta akan Indonesia? Angkat dua tangannya ke atas. Siapa yang cinta akan bangsa ini? Kalian sangat bersyukur ada di bangsa ini. Dan kalau hari ini kita masih ada dalam kondisi yang sepertinya tidak enak, kita tetap harus berdoa buat bangsa kita. Ada satu kisah di Alkitab dituliskan. Waktu itu ada seseorang yang bernama Paulus dan Silas. Dia dimasukkan dalam penjara. Dia dimasukkan dalam penjara, dan apa yang mereka lakukan di penjara? Apakah mereka ngomel? Loh, kenapa aku harus dimasukkan ke penjara? Mereka tidak ngomel, tapi mereka pakai waktu ada di penjara. Mereka bergandengan tangan, mungkin berdua seperti ini. Mereka berdoa, mereka menyanyi lagu-lagu pujian. Dan hari itu, saat mereka dengan sungguh-sungguh menyanyi, pintu-pintu penjara terbuka. Terjadi gempa, dan semua orang-orang bisa keluar dari penjara. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Apa mereka kabur? Yes, ini saatnya kabur. Enggak, mereka ajak semua orang-orang, jangan kabur, supaya kepala penjaranya tetap aman. Karena hari itu kepala penjaranya mau bunuh diri adik-adik. Dia ketakutan kalau semua tahanannya kabur. Dan hari itu Paulus dan Silas jadi berkat buat kepala penjara. Kepala penjara diselamatkan karena dia mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan juga tertulis di mulut anak-anak dan di mulut bayi-bayi ada kekuatan. Kekuatan apa? Untuk membungkam kekuatan lawan. Kalau hari ini kalian sudah mulai sangat bosan, kalian tidak bisa keluar rumah, hari ini saatnya gunakan mulut kita, jangan untuk sungut-sungut, jangan untuk ngomel, aku bosan. No, ganti perkataan kita dengan apa? Kita nyanyikan pujian buat Tuhan. Kita menyanyi dengan semangat buat Tuhan. Semua siap? Semua siap pakai mulutnya? Ayo kita sama-sama menyanyikan. Kita percaya di mulut kita punya kuasa. Sekarang siapa yang mulutnya punya kuasa? Katakan sama-sama dengan Kak Yanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, di mulutku ada kuasa untuk membungkam kekuatan lawan. Siap semua ya? Kita akan nyanyikan lagu Ku Terima Kuasa dengan suara yang paling keras. Ayo kalian semua bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan. Kita mau semuanya
gelombang kesembuhan yang Tuhan sedang alirkan atas kota kita. Kayati sangat percaya Tuhan sedang mengerjakan hal yang ajaib buat bangsa ini. Akan ada suatu pemulihan, akan ada satu kelimpahan, akan ada sebuah mujizat yang luar biasa saat kita mengalami semua ini. Tetap nyanyikan lagi lagu ini dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Kayati mau sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ada kuasa dalam mulut kalian, ada kuasa dalam mulut kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ada mujizat yang sedang mengerjakan atas bangsa ini. Ada mujizat yang sedang mengerjakan atas kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku terima syukur kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya segera kami akan lihat pemulihan atas bangsa kami. Kami akan lihat kemenangan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus
semua yang sudah berdoa buat bangsa ini sama-sama berkata, amin. Oke adik-adik, kita sudah selesaikan ibadah kita hari ini. Kita sudah dengar firman Kak Shirley, kita sudah berdoa, tadi kita sudah memuji Tuhan. Ada kuis juga ya. Kerjakan kuisnya, pasti ada hadiah buat kalian. Tapi sebelum itu kita mau tutup semuanya. Kita akan berdoa sekali lagi. Kalian yang masih mau belajar mungkin, kalian mau bantu orang tua, tapi kita akan selesaikan dulu ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa sama-sama. Ya semua angkat tangan, kedangkan kedua tangan kalian, biar kita terima berkat yang dari Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau sekali lagi kami masih boleh ibadah bersama-sama, kami masih boleh bertemu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau hadir di rumah kami. Dan kami percaya Engkau memberkati kami dan keluarga kami. Tuhan, hari ini kami berdoa buat mama papa kami. Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Berkati Tuhan. Dan kami percaya Engkau berkati kesehatan keluarga kami. Kami katakan tidak ada yang sakit di keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami tetap mengucap syukur. Biar kami mau pakai mulut kami tetap mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersuka cita. Karena kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini kami percaya Tuhan, kami mau perkatakan setiap kami adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami ada terus di atas dan kami bukan di bawah. Karena kami hidup Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kami katakan Tuhan, biar berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup kami, turun atas keluarga kami, menyertai setiap langkah kami. Tuhan, berkat kasih sayang dari Allah Bapa turun bersama dengan kami. Kasih sayang Tuhan Yesus selalu menyertai kami, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami hari demi hari sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua adik-adik yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan hati yang luar biasa, dengan hati yang mencintai Tuhan. Dadah, God bless you. Kira-kira minggu depan ada senjata apa lagi ya? Nantikan minggu depan. Dah.